Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaik Asri dari Prodi KPI. Nah, kali ini saya sedang bersama salah satu tokoh utama masyarakat yang ada di lingkungan Sepang, Kecamatan Tinambu. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Begini, Pak, saya akan bertanya sedikit mengenai untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu mata kuliah ilmu fikih. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih menurut Bapak mengenai tentang orang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tapi tidak salat lima waktu? Orang yang melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan salat 5 waktu pada bulan Ramadan, menurut saya itu apabila dia sudah balik karena menurut syariat Islam itu orang Islam atau orang yang beragama Islam apabila dia sudah berumur balik atau memenuhi syarat menurut syariat untuk melaksanakan kewajiban, itu sudah wajib melaksanakan salat, karena di dalam Islam itu ada dinamakan rukun Islam. Itu kewajiban kita. Yang pertama itu rukun Islam, yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua itu melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Keempat itu membayar zakat. Dan kelima melaksanakan menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi itu harus, kecuali yang rukun Islam yang kelima itu kan ada persyaratan bagi yang mampu. Mengenai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi tidak melaksanakan salat fardu 5 waktu, menurut saya itu tetap berdosa lah, karena kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan. Itu harus semuanya kita harus kerjakan keseluruhannya. Yang lima itu yang kelima itu apabila kita mampu, salat, puasa. Jadi tetap berdosa atau salah apabila tidak melaksanakan salat meskipun kita berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi jika melaksanakan puasa tapi tidak salat itu hukumnya dosa, ya. Nah, masih ada yang ini mau ditambahkan, Pak, atau kita lanjut ke pertanyaan yang kedua? Ya, bisa. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sih menurut Bapak tentang pelaksanaan yang biasa kita kenal dengan salat sule qala, seperti yang banyak dilaksanakan pada masjid yang di sekitar kita? Oh, salat sule qala, salat qada, ya. Iya. Sepanjang sepengetahuan saya itu sebenarnya yang di qada itu apabila kita tidak sengaja terlewatkan salat waktu atau telah terlewatkan sampai ke waktu salat berikutnya. Misalnya kita di waktu luhur lah misalnya, karena sesuatu dan lain hal mungkin kita terlewatkan atau apa yang mendesak, tiba-tiba tidak terasa sudah masuk waktu baru kita sadar bahwa sudah waktu asar, padahal sebenarnya tadi kita berada di duhur, belum melaksanakan sholat duhur. Disitulah mungkin kita bisa melaksanakan pada ketika sudah waktu asar, padahal tadinya kita belum melaksanakan salat duhur, namun itu
tapi itu tidak disengaja ya, bukan berarti disengaja. Iya, itu bisa barangkali setelah melaksanakan salat yang telah masuk waktunya, salat asar misalnya, kemudian lanjut dengan salat yang telah ditinggalkan tertinggal secara tidak sengaja tadi. Itu menurut anunya kan. Tapi yang sering saya juga lihat atau lihat di sekitar saya itu, di lingkungan saya atau di tempat-tempat lain di sini, bahwa salat qada juga sering dilaksanakan pada saat momen bulan puasa, bulan Ramadan. Pada malam-malam Ramadan itu dilaksanakan salat qada, salat mengganti salat yang tertinggal. Menurut Pak Imam yang pernah dan sama-sama saya di sini, imam kami di sini, ketika dia akan melaksanakan itu mengqada kita itu bukan maksudnya mengganti keseluruhan salat yang telah tinggal. Kalau misalnya masih banyak sekali yang kita tinggalkan tuh, misalnya salat fardu, bukan berarti satu kali kita melaksanakan salat itu tergantikan semua. Itu hanya satu salat, misalnya satu salat duhur misalnya yang kita ganti, ya itu juga satu salat juga yang diganti misalnya. Kemudian kenapa dibawa ke bulan puasa? Karena mereka menurut imam yang menjelaskan kami di sini itu bahwa dibawa ke bulan puasa atau bulan Ramadan karena katanya setiap ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Iya, dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini salat sulekala ini berapa rakaat jika dilaksanakan? Salat sulekala ini sesuai yang ingin diqada menurut Pak Imam itu, sesuai dengan apa yang ingin diganti. Kalau misalnya ingin mengganti atau mengqada salat duhur, ya berapa rakaat di dalam salat duhur, begitu juga rakaatnya. Sesuai maghrib 3 rakaat, ya 3 rakaat juga. Jadi tergantung dari niat kita yang mau diganti Iya. Oke. Jadi itu tadi penjelasan mengenai dari salat sulekala ini. Dan saya mau lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya itu bagaimana sih menurut Bapak tentang pelaksanaan istinja yang baik? Seperti yang kita kenal, istinja itu kan berupa najis. Nah, gimana sih menurut Bapak itu? Istinja menurut saya yang saya ketahui, ya istinja itu kan cara membersihkan najis pada diri ketika misalnya setelah buang air, baik itu buang air kecil dan buang air besar. Untuk istinja buang air besar itu kan ada 2 metodenya, itu apabila normal keadaan normal saja atau tidak misalnya tersedia bahan-bahan untuk melaksanakan istinja, kan seperti air tersedia banyak. Caranya kan setelah menurut itu setelah selesai, maksudnya kalau setelah buang air besar itu misalnya kan setelah sudah diyakini tidak akan ada yang keluar lagi, kemudian kita mulai menyiram bagian yang ditempati keluar tadi najisnya, menyiram, kemudian digosok atau pakai tangan misalnya jari dibersihkan itu yang tempat dan sekitarnya siram. Kemudian dirasa apabila
diyakini itu sudah tidak akan ada lagi menempel sisa-sisa itu, yang menandakan itu sudah tidak licin lagi menurut yang saya ketahui, menurut yang orang-orang yang sering saya tanyai. Ya. Apabila sudah tidak licin lagi, ya kita yakini bahwa ya sudah bersih, tidak akan ada lagi melekat najis di situ. Dan bisa juga setelah itu kita yakini tidak ada yang melekat, kemudian kita rasa baunya sudah tidak ada lagi, sudah disiram dengan air tuh ya. Sudah terlepas dari Iya. istimnya. Iya, istimnya. Nah, jadi itu tadi beberapa jawaban dari Bapak mengenai pertanyaan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.